Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima di sekolah. Sekarang teman-teman boleh menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Teman-teman boleh menyimak pembelajaran ibu sekarang. Oke, kita mulai pembelajaran dari sila pertama Pancasila ya teman-teman. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah, yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu tidak mengganggu teman yang sedang sholat. Sebaiknya jika ada teman yang sedang sholat, kita tidak mengganggunya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang mengaji. Nah, jadi di sini teman-teman jika ada teman yang sedang mengaji, teman-teman boleh duduk mendengarkan teman tersebut sedang mengaji ya, sehingga konsentrasinya tidak buyar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat. Yang keempat, berdoa bersama sebelum dan setelah belajar ya teman-teman. Jadi kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapat mendapat berkah. Sekarang kita lanjut ke pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah ya teman-teman. Jadi menurut sila kedua Pancasila, teman-teman harus berbicara santun dan tidak berbicara kasar kepada semua orang yang ada di sekolah, baik itu guru, teman, satpam. Kemudian yang kedua, menolong teman yang sedang kesulitan. Jadi misalnya ada teman yang kesulitan mengambil buku di lemari, atau ada teman yang terjatuh, kemudian berdarah, teman-teman harus menolongnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak berantem dengan teman. Jadi kita harus saling menyayangi soleh sama teman-teman, tidak boleh saling ejek-ejek, tidak boleh berantem. Dan yang terakhir, tidak membenci teman. Nah, kan sebelumnya kita harus saling menyayangi, jadi kita tidak boleh saling membenci ya. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi, yang harus teman-teman lakukan menurut sila ketiga, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, kemudian bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman ya teman-teman, harus berteman dengan semua orang. Yang ketiga, menyaksikan kesenian daerah. Nah, contoh kesenian daerah itu teman-teman pernah lihat nggak di perpus ada yang bermain angklung? Nah, itu termasuk kesenian daerah ya. Yang terakhir, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Contohnya, menggunakan batik, baik itu tas batik atau baju batik, dan masih banyak lagi ya teman-teman produk-produk yang diciptakan di negeri kita. Nah, kalau menurut sila keempat Pancasila, kita harus melakukan pengamalan. Yang pertama, bermusyawarah ketika memilih ketua kelas. Kemudian bermusyawarah ketika memilih ketua kelompok. Yang ketiga, tidak kecewa ketika pendapat kita tidak diterima oleh teman kita. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Terus kita juga, jadi kalau misalnya setelah berdiskusi nih pemilihan ketua kelas misalnya, terus yang paling banyak dipilih berarti dia yang menjadi ketua kelas. Nah, kita harus menerimanya ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita yang dipilih dan mendapatkan suara yang banyak dari teman-teman kita juga tidak boleh sombong, oke? Kemudian yang terakhir, yaitu yang harus kita lakukan menurut sila kelima Pancasila di sekolah, yaitu yang pertama, melaksanakan kerja bakti di sekolah. Jadi ketika ada kerja bakti di sekolah, kita harus berpartisipasi ya teman-teman mengikuti kerja bakti tersebut. Jadi kita tidak malas-malasan. Yang kedua, belajar dengan rajin. Yang terakhir, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang teman-teman boleh melakukan kegiatan menjawab pertanyaan pada buku Bupena di halaman 54 dan 56 ya. Semangat!
Terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.